Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat. Di sini kami akan membahas materi mengenai hubungan sistem akuntansi pemerintah pusat dengan bagan akun standar. Dan saya akan memperkenalkan kelompok saya. Halo, perkenalkan nama saya Mutiara Zuriatina. Halo, perkenalkan nama saya Hoiri Apriana dari kelas 3 APD. Hubungan SAPP dan BAS. BAS digunakan sebagai pusat aliran data dari sistem pengelolaan keuangan, alat pengendalian disiplin fiskal melalui pengaturan pengendalian dan kerangka struktur pelaporan. SAPP menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP yang terdiri dari 7 jenis utama laporan keuangan, yaitu LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CLK. BAS digunakan dalam perencanaan dan penganggaran, seperti lokasi kegiatan, kode organisasi, tempat pembayaran, program, kegiatan dan output yang dihasilkan. Selain itu, BAS juga merupakan suatu pedoman dalam pencatatan seluruh transaksi laporan keuangan pemerintah pusat yang telah dihasilkan oleh SAPP agar laporan-laporan tersebut dapat dijadikan pengambilan keputusan bagi pemerintah pusat. Gambaran proses akuntansi pada entitas akuntansi. Standar akuntansi menjadi acuan ini dalam praktik menjadi paduan dalam input transaksi, proses, dan output. Input transaksi terdiri atas transaksi keuangan, kekayaan, dan kewajiban. Proses transaksi menjadi proses akuntansi berupa analisis transaksi, jurnal, serta posting. Output transaksi berupa laporan keuangan yaitu LRA, Neraca, LO, LAK, LPE, LPSAL, dan CALK. Proses ini diformalkan melalui sistem akuntansi agar dapat menjadi laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sistem akuntansi terdiri atas formulasi prosedur transaksi, bagan akun standar, pengaturan kelembagaan, hardware dan software, personal dan terampil. Hubungan SAPP dan BAS. 1. Perencanaan penganggaran, di mana perencanaan penganggaran terdapat APBN yang disusun dari RKA-KL atau Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Anggaran Lembaga. Yang kedua, pelaksanaan penganggaran yang terkait dengan DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, SPM atau Surat Perintah Membayar, SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana, dan MPN atau Modul Penerimaan Negara. Yang ketiga, yaitu pertanggungjawaban, di mana pertanggungjawaban ini terkait dengan sistem akuntansi Bandara Umum Negara, sistem akuntansi keuangan, sistem informasi manajemen, dan akuntansi barang milik negara. Yang keempat, hubungan sistem akuntansi pemerintah pusat dengan bagan akun standar, yaitu pengawasan, di mana pengawasan ini terdapat audit. Pencairan dana oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Tahap pertama yang dilakukan adalah operator surat perintah membayar membuat SPP atau surat perintah pembayaran. Yang selanjutnya SPP tersebut akan divalidasi oleh PPK atau pejabat pembuat komitmen. Yang selanjutnya akan diberikan resume tagihan atau nomor tagihan oleh KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Selanjutnya, operator SPM mencetak surat perintah membayar tersebut. Setelah itu, surat perintah membayar kemudian divalidasi oleh PPSPM atau pejabat penandatanganan surat perintah membayar, yang selanjutnya akan diajukan ke KPPN. Setelah itu, KPPN mencairkan dana tersebut lewat SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana.
Bagan akun standar merupakan pedoman bagi pemerintah pusat dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. Bagan akun standar digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan. Dalam berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan pemerintah pusat, sistem akuntansi pemerintah pusat masih berhubungan dengan bagian akun standar. Sistem akuntansi pemerintah pusat masih memerlukan bagian akun standar. Dapat kita lihat pada karakteristik akuntansi pemerintah pusat. Di mana sistem akuntansi pemerintah pusat berada pada titik sentral yang berhubungan dengan sistem lainnya, yang memiliki kodifikasi elemen, transaksi, dan akuntansi pelaporan untuk mempermudah tahapan siklus. Sementara, bagian akun standar berperan pada pedoman penyusunan, seperti RKAKL, DIPA, dan LKPP. Laporan keuangan tersebut nantinya akan dikonsolidasikan untuk memastikan bahwa laporan tersebut telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam rangka menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk evaluasi serta pengambilan keputusan. Berdasarkan hal tersebut, bagian akun standar sangat penting bagi sistem akuntansi pemerintah pusat karena sebagai dokumen sumber, pencatatan, dan penyajian laporan keuangan.